KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan paslon nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya, memperoleh suara terbanyak dalam Pilgub Sumut 2024. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi KPU yang digelar pada Senin 9 Desember, Bobi Surya memperoleh sekitar 3.645.611 suara. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh hasil suara sebanyak 2.900, maksud kami 2.009.311 suara. Informasi selengkapnya mengenai rekapitulasi tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Medan, Dedi Kurniawan. Selamat malam rekan Dedi. Baik, selamat malam Sarah. Baik, Dedi, bagaimana tadi proses rekapitulasi suara Pilgub Sumatera Utara dari KPU dan mengenai hasilnya? Baik, dari hasil rapat pleno itu di selama 2 hari berjalan sudah ditentukan, sudah diputuskan pihak KPU hasilnya bahwasanya pasangan 01 Bobi Surya mendapatkan perolehan suara 3,6 juta, sedangkan pasangan nomor urut 2 itu memperoleh suara 2 juta, di mana terdapat DPT di Sumut itu 10 juta, 10,7 juta suara, dan suara yang tidak terpakai itu sekitar 4,8 juta. Selanjutnya KPU Sumut sudah memutuskan dan ketuk palu dan menandatanganin bersama kepada saksi dari 01, 02 dan Bawaslu, namun pihak 02 tidak melakukan tanda tangan dengan alasan 6 catatan mereka yang menyampaikan keberatan pada pilkada ini. Jadi itu diterima dan selanjutnya pihak KPU menyampaikan bahwasanya tuntutan keberatan mereka bukanlah ranah KPU melainkan dari ranah Bawaslu Sumut. Selanjutnya KPU Sumut pada tahapan selanjutnya akan memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk pihak yang merasa keberatan untuk melakukan gugatan. Ketua KPU Sumut juga menyampaikan bahwasanya KPU secara terbuka siap untuk menerima masukan ataupun keberatan dan laporan, begitu juga gugatan dari pihak manapun. Seperti itu dia. Pada rapat ini juga berjalan selama 2 hari dan dari pertama sudah selesai 24 kabupaten dan kota, dan hari kedua ini sudah menyelesaikan 9 kabupaten kota dengan total 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ketua KPU Sumut juga menyampaikan bahwasannya tingkat partisipasi bisa dikatakan tinggi di kabupaten kota, namun untuk di daerah-daerah yang dengan jumlah DPT tinggi itu eh, tidak dapat memilih dikarenakan dampak pilkada yang terlanda kok banjir pada hari H dan juga longsor, terutama seperti daerah Medan, Asahan, dan Deli Serdang yang jumlah DPT-nya itu bisa dikatakan hampir separuh dari jumlah DPT 10 juta, 700 juta. Seperti itu ya, kembalikan. Baik, tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa saksi dari Edi Hasan menolak untuk menandatangani hasil Baik. rekapitulasi dan ada beberapa catatan. Apa saja catatan dari saksi Edi dan Hasan yang dilayangkan? Baik, Sarah. Pihak 02 diantaranya menyampaikan poin pertama itu adanya dugaan tidak netralnya ASN terutama PJ seperti itu. Lalu pada poin 2 juga disampaikan adanya dugaan tidak netralitas yang mereka sebut dengan partai coklat ataupun pihak aparat. Lalu selanjutnya ada beberapa daerah yang mereka mengusulkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan dampak bencana banjir, dampak lainnya longsor seperti itu, dan mereka juga menilai adanya beberapa daerah yang tingkat partisipasinya sangat rendah dan diduga karena ketidaksiapsiagaan pihak KPU Sumut dan sebagai penyelenggara. Selain itu mereka juga eh, meminta beberapa daerah itu diulang kembali, namun pihak KPU sudah menjawab dan menerima masukan 6 poin itu untuk diarahkan ke pihak Bawaslu. Di akhir setelah penandatanganan juga Ketua KPU Sumut menyatakan bahwasannya mereka
mereka sudah memberikan waktu terhitung dari sekarang setelah pengumuman 3 kali 24 jam untuk melayangkan gugatan. Seperti itu dia, Sarah. Kembalikan. Baik, terima kasih rekan Dedi Kurniawan, jurnalis Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2024. Rapat pleno terbuka ini dilaksanakan dari mulai tanggal Desember sampai 9 Desember hari ini, dan tadi telah selesai di mana 33 kabupaten kota telah menyampaikan hasil terkait dengan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur di tingkat kabupaten kota, dan tadi sore telah disahkan perolehan suaranya. Seperti itu. Jadi terkait dengan pelaksanaan suara, termasuk juga pelaksanaan rapat pleno terbuka hari ini, untuk pemungutan suaranya tentu kami menyampaikan bahwa secara umum dapat terlaksana ya dengan baik, walaupun ada banjir ya yang terdampak terhadap pelaksanaan pemungutan suara di hari H, dan itu juga sudah sama-sama tadi disampaikan oleh pihak saksi paslon, kemudian juga dari Bawaslu. Dan terkait dengan proses hari ini, tentu kami Provinsi menyampaikan berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Kenapa? Karena sesuai dengan yang kita rencanakan, kita targetkan selesai dalam waktu 2 hari. Dan di forum ini yang penting ya secara substansi ya, bahwa terkait dengan perolehan suara, artinya ini ada suara rakyat, itu tidak ada dipersoalkan oleh dua saksi maupun oleh Bawaslu. Jadi lebih kepada hal-hal yang bersifat administrasi, prosedur, misalnya terkait dengan tadi juga sudah disampaikan ya, ada kabupaten kota yang misalnya di pemberitahuan undangan memilihnya itu tidak sampai, dan jumlahnya ya menurut saksi, menurut Bawaslu cukup signifikan, termasuk juga terkait dengan surat suara yang tidak sah ya, tapi juga tadi sudah disampaikan oleh jajaran kita kenapa jumlahnya ada yang banyak. Demikian juga terkait dengan selisih data pemilih, termasuk juga terkait dengan logistik dalam hal ini menyangkut surat suara, itu juga tadi disampaikan oleh Bawaslu. Jadi dalam rapat pleno ini sekali lagi terkait dengan perolehan suara itu tidak ada yang mempertanyakan, mempersoalkan. Pada penghitungan ini Pak, 01 lebih unggul dari 02. Ya, untuk perhitungan hari ini tadi sudah disampaikan ya, bahwa suara paslon nomor 1 jumlah 3.645.611, dan perolehan suara paslon nomor 2 2.009.311. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk pilgub atau pilkada di tahun 2024 ini, jumlah pemilih yang hadir ya menggunakan hak pilihnya itu 5.953.676 pemilih, atau 55,27% tingkat partisipasi pemilih di Pilgub tahun 2024. Nah, kalau kita mencermati tingkat partisipasi di setiap kabupaten, di 33 kabupaten sebenarnya cukup tinggi ya, per kabupaten, per kota. Tapi kenapa dia diakumulasi? Di tingkat provinsi dia 55,27%, karena terkait dengan tingkat kehadiran pemilih di hari pemungutan suara 20 November. Pada saat itu ada banjir ya, terutama di DPT yang tinggi, Medan, Serdang, termasuk Asahan.
walaupun juga ada yang tinggi. Jadi tingkat karena BPT tinggi, dan tingkat hajinya juga rendah ya. Tadi Kota Medan sekitar 34% kehadirannya, dan Deli Serdang sekitar 32%. Termasuk juga yang DPT tinggi Asahan, itu juga banjir ya. Tingkat partisipasinya 45,92%. Tapi ada kabupaten misalnya seperti Padang Lawas itu 83%, seperti Samosir 80%, kemudian juga ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.